Perkenalkan, nama aku Sukurizati dengan NIM akhir 58. Saya Nada Ishiro dengan NIM akhir 65. Dan saya sendiri Atika Nur Hasanah dengan NIM akhir 69. Dan saya Irma Syafiko dengan NIM akhir 75. Osmoregulasi adalah proses biologis yang memungkinkan organisme untuk menjaga keseimbangan osmolaritas internal, yaitu konsentrasi larutan dalam cairan tubuhnya dengan lingkungannya. Pada udang air tawar, osmoregulasi sangat penting karena mereka hidup di lingkungan dengan konsentrasi garam yang lebih rendah dibandingkan dengan cairan tubuh mereka. Tanpa osmoregulasi yang efektif, udang air tawar akan menghadapi masalah osmotik yang serius seperti kelebihan air dan kehilangan ion penting. Adapun tujuan praktikum yang pertama, mengidentifikasi pengaruh salinitas yang berbeda terhadap osmoregulasi udang air tawar. Yang kedua, mengidentifikasi mekanisme osmoregulasi yang digunakan oleh udang air tawar untuk menjaga keseimbangan osmotik tubuhnya di lingkungan dengan salinitas yang berbeda. Dan yang ketiga, membandingkan perbedaan tingkat osmoregulasi udang air tawar di lingkungan dengan salinitas 0,9% dan 2%. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh salinitas 0,9% dan 2% terhadap osmoregulasi udang air tawar. Yang kedua, mekanisme osmoregulasi apa yang digunakan oleh udang air tawar untuk menjaga keseimbangan osmotik tubuhnya di lingkungan dengan salinitas yang berbeda. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan tingkat osmoregulasi udang air tawar di lingkungan dengan salinitas 0,9% dan 2%. Hipotesis yang pertama, udang air tawar akan mengalami perubahan tingkat osmoregulasi yang berbeda ketika ditempatkan di lingkungan dengan salinitas 0,9% dan 2%. Yang kedua, udang air tawar akan menggunakan mekanisme osmoregulasi yang berbeda untuk menjaga keseimbangan osmotik tubuhnya di lingkungannya. Dan yang ketiga, tingkat osmoregulasi udang air tawar akan lebih tinggi di lingkungan dengan salinitas hipertonik 2% daripada salinitas isotonik yang 0,9%. Alat bahan pertama di sini ada 3 wadah, 3 gelas plastik. Yang kedua ada gelas beker, batang pengaduk, garam, neraca digital, dan di sini ada udang yang merupakan bahan yang akan diuji. Dan terakhir di sini ada air. Langkah pertama, kita ukur air menggunakan gelas beker sebanyak 500 ml. Di sini kita menggunakan gelas beker berukuran 250 ml, maka dari itu kita melakukan sebanyak 2 kali pengulangan agar menjadi 500 ml. Di sini terdapat neraca digital dan juga garam. Di sini kita akan melakukan pengukuran untuk membuat larutan salinitasnya. Yang pertama kita on-kan dulu. Lalu di sini kita akan membuat larutan 0,9% dengan neraca yang di sini akan menjadi 4,5 gram. Seperti yang terlihat di sini, ini merupakan 4,5 gram yang kita akan masukkan ke dalam larutan yang air ini. Kita masukkan hasil dari timbangan ini, yaitu 4,5 gram, ke air yang sudah dilabelin 0,9%. Nanti akan kita homogenkan. Di sini timbangannya sudah berukuran 9. Kemudian kita masukkan 9 gram ini ke larutan pengontrolan 2%. Kemudian nanti akan kita homogenkan. Selanjutnya kita homogenkan air yang ada di dalam 3 gelas tersebut. Kita ambil udang dan kita lakukan pengukuran kedua. Di sini ukurannya 0,9, masukkan ke kontrol. Masih hidup nggak dia? Hidup kan?
Kontrol aktif pergerakannya, pengulangan kedua 0,9. Pergerakannya bergerak aktif kakinya, ekornya normal, lambat, bergerak lambat yang 2%. Kontrol masih aktif 0,9. Pergerakannya diem, berubah warna nih oren-oren. Nah, kesimpulannya, pada praktikum ini menunjukkan bahwa udang air tawar memiliki mekanisme adaptif untuk mengatasi tantangan osmotik. Udang ini mengalami perubahan osmoregulasi pada salinitas 0,9% dan 2%. Pada air kontrol, udang beraktivitas normal tanpa mengeluarkan sekret. Di lingkungan isotonik atau 0,9%, udang beraktivitas normal tetapi mulai pasif pada pengulangan ketiga dan mengeluarkan lendir. Di lingkungan hipertonik atau 2%, udang aktif pada pengulangan pertama tetapi pasif pada pengulangan ketiga. Ekornya berlubang, berubah warna, dan mengeluarkan feses serta lendir. Osmoregulasi udang lebih tinggi pada salinitas 2% dibandingkan 0,9%. Sekian praktikum yang telah kami lakukan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.